Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah sahabat, kita berjumpa lagi ya sahabat. Gini, momen ini saya bicara masalah program Ramadan yang penting tahun ini, diizinkannya mulai tahun ini, bedah jiwa ya. Jadi gini sahabat ya, saya ingin ingin menginformasikan apa spesialisasi dari program Ramadan tahun ini dibandingkan kemarin. Kalau hal-halnya masih sama, cuman yang sekarang ini ada bedah jiwa. Apa itu bedah jiwa? Kok serem amat bedah jiwa? Ya, nggak. Jadi ini yang dibedah tuh energi jiwa. Jiwa kan energi. Ya. Jadi gini loh ya sejarahnya ya. Kenapa harus ada bedah jiwa? Karena perjalanan waktu terbukti banyak sahabat-sahabat kita di luar sana yang jiwanya sedemikian kerasnya ya, jiwanya sedemikian kerasnya, punya keyakinan terus pembenaran yang sampai jika dia berzikir aja mental gitu. Ini jiwa ya, twing gitu. Mental dia, twing gitu. Ya gimana? Ada apa? Kenapa? Sekarang jujur aja sama diri sendiri. Coba masing-masing diri dong. Kenapa ya saya kok bertahun-tahun gak ada perubahan? Ya, bertahun-tahun tidak ada perubahan dalam hal aspek jiwa itu. Kenapa? Ada apa? Gitu. Ya, dirinya yang emosinya seperti itu, penyakit hatinya, cinta dunianya, ya, makanya itu perlu bedah jiwa. Selain itu, bedah jiwa juga membongkar segala muatan-muatan negatif yang ada di dalam diri, yang terbawa sejak lahir maupun yang ada di kehidupan sekarang. Itu udah mengental sahabat, udah jadi batu, ngerti nggak? Nggak bisa hanya dicairin sedikit dilakukan dengan cara-cara biasa, nggak bisa. Ya, semua profesi itu terkena itu, semua. Ya kalau kita jujur deh, lihat aja dalam diri deh. Ya, terus gini. Namanya pengertian kesehatan holistik itu ada 3 aspek yang mendasari ya. Kesehatan holistik dari sisi medis, pengetahuan medis maupun badalahat. Kalau ke pengetahuan medis disampaikan bahwa kesehatan holistik itu 40% itu medis. Kalau kita 30%. Ya. 30%. Karena di 40% itu ada 30%-nya itu sejatinya dari psikosomatis. 10%-nya itu medis fisik. Tapi bisa psikosomatis menjadi medis fisik. Gitu. Terus sisanya berapa? 70%. 70% itu bagaimana? Ya, 30% itu kesehatan mentalnya, sisanya 40% itu kesehatan spiritual. Ya, kesehatan mental itu ditandai dengan penjara mental. Ciri-ciri penjara mental itu apa saja sahabat? Nih saya bacakan ya. Penjara mental, ciri-ciri penjara mental nih secara umum: sering marah berlebihan dan sensitif, kemudian merasa putus asa dan tak berdaya, sering merasa bingung, khawatir dan takut, memiliki pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan. Itu penjara mental. Sulit fokus dan konsentrasi, kesulitan dalam mengatasi stres atau masalah sehari-hari, perubahan suasana hati, penurunan fungsi kognitif, perubahan perilaku, dan gangguan tidur dan makan. Seperti itu penjara mental. Dan sebenarnya banyak lagi ya penjara mental, maunya
takut gelap juga termasuk penjara mental. Ya, terus tidak bisa move on, yang doyan merokok terpenjara mentalnya sama rokok. Ya, terus terpaku sama kesalahan masa lalu, semacam apa tuh namanya, jadi kejadian trauma, ya trauma masa lalu itu penjara mental. Jadi mau sampai kapan? Harus move on dong, ya harus merdeka dari itu, merdeka dari penjara mental. Rokok itu penjara mental loh itu. Coba bisa lepas gak dari rokok itu? Benda kecil, Anda dikendalikan sama benda kecil itu. Lucu ya. Tapi coba deh tanya sama orang merokok, wah udah langsung mencari dalih-dalih gitu. Bahkan kiai ulama yang ngerokok malah yang di pesantren itu ikut semua tuh anak muridnya itu, karena kiainya jadi contoh merokok, terus nyari dalih-dalih di ayat-ayat. Intinya itu ngerusak deh merokok. Sisi mana yang bagus merokok? Sisi mana yang bagus? Udah merusak diri sendiri, juga merusak orang lain. Kan perokok pasif ada perokok pasif, ada perokok aktif. Sisi mana? Terus Anda kalau mau ambil cuplikan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ini dong, jangan nyuplik sendiri-sendiri. Ini karena kalau memahami Al-Quran itu harus konseptual, bukan kontekstual. Ya, kalau kontekstual ya diambil comot sesuai dengan kepentingan kalian. Tapi kalau konseptual kan ada kaitan-kaitannya, gitu. Ya, jadi janganlah seperti itu. Itu penjara mental. Sekarang bagaimana dengan 40%-nya? 40%-nya yang kesehatan spiritual. Nah, kesehatan spiritual itu gini loh. Ini bukan spiritual, itu bukan agama ya. Spiritual itu bagaimana kita memahami mengenai kehidupan. Bagaimana kita itu bermanfaat pada kehidupan. Ya, bagaimana kita itu menyatukan hati kita pada Tuhannya. Bagaimana kita itu melakukan kemelekatan maksimal pada Tuhan, bukan kemelekatan pada dunia. Bagaimana kita selalu bersyukur pada kehidupan. Bagaimana kita selalu minta ampun, minta maaf, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita itu merasa seperti besok itu kita meninggal, ya. Bagaimana kita tahu bahwa hidup itu bertanggung jawab. Bagaimana kalau dengan bentuk tanggung jawab itu kita tahu bedanya antara hablum minallah dan hablum minanas. Hablum minallah itu tegak lurus pada Allah, hablum minanas itu ke sesama manusia dan makhluk hidup serta alam. Ya, dengan kita tingkat spiritualnya tinggi, sehat secara spiritual, kita tidak mudah mengatakan orang itu sesat. Ya, mentang-mentang pemahamannya tidak sama, terus gimana? Gak bisa begitu dong. Terus juga kita dengan kesehatan spiritual kita tahu bahwa kita hidup ini bertanggung jawab untuk urusan diri sama Tuhannya, dan kita kalau melakukan kesalahan pada sesama kita harus minta maaf. Ya, bukan terus yang penting ke Tuhannya, sama manusia gengsi kita nggak mau minta maaf, nggak bisa dong. Ya, sehat secara spiritual kita selalu meningkat frekuensi jati diri kita. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari sekarang. Gitu. Kalau sehat spiritual harusnya kita selalu malu pada Tuhan, bahwa kita dulu di Lauh Mahfuz itu punya janji. Nah, janji itu ketika di kehidupan sekarang bagaimana kalian? Lihat aja sikap-sikap diri, bagaimana? Ya, Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, dan Berterima Kasih, Maha Benar, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan Maha Perkasa. Jadi hati-hati
Bagaimana kalau kondisi kita meninggal, kita kembali pada Tuhannya, kondisinya mentalnya gak sehat, spiritualnya gak sehat, itu mau kemana? Nah, satu hal beda, sehat secara spiritual itu harusnya menyikapi apa yang disampaikan atau yang dibaca itu harusnya konseptual, bukan kontekstual. Ya, jadi marilah kita membenahi diri, ya sahabat ya. Terus jika pembenaran dibawa terus bagaimana kita? Energi Ramadan tidak akan bisa menyinari. Ini jiwa nih. Jadi ini kan gelap nih ya. Itu ya susah. Ya. Terus begini sahabat. Energi jiwa itu saking gelapnya, sinar-sinar ke lain nggak bisa masuk, pernah nggak ke hutan yang masih asli, yang pohonnya tinggi-tinggi, sinar matahari kan nggak bisa sampai tanah, gelap di bawahnya. Di setengah, jangankan setengah, 1/4 pohon itu gelap udah sampai setengah. Kalau setengah kan sinarnya paling nyampe di pucuk-pucuk daun doang, sampai rantai-rantai sampai di 1/4 lah. 3/4 itu udah mulai gelap karena saking tingginya pohon. Sama jiwa tuh seperti itu ya, sinar keilahian nggak pernah dengar, korin malaikat aja nggak pernah didengar. Lah gimana caranya kok seperti ini? Ya satu-satunya dalam bedah jiwa. Lantas apa aja bedah jiwa itu aspeknya? Nih ya, aspek bedah jiwa. Bedah jiwa itu sendiri, bedah energi pikiran sadar ya, karena kita itu banyak kesesatan pikiran tapi merasa benar. Terus bedah energi pikiran bawah sadar ya, pikiran bawah sadar itu rekaman negatif yang terjadi dari masa sekarang, termasuk keyakinan ya, di masa sekarang termasuk keyakinan kalian dan pembenaran diri. Gini loh ya, pikiran bawah sadar itu merupakan hamba yang baik, hamba yang patuh pada manusianya. Apa yang dia yakini dia jalankan. Dia tidak tahu benar salah, jalankan aja yang penting. Itu program bawah sadar. Dia nggak tahu benar salah, itu pikiran bawah sadar. Dia nampung aja yang kita yakinin, jalankan. Makanya banyak sekali habit-habit, kebiasaan-kebiasaan negatif, sifat-sifat terekam, pola negatif terekam. Ya gimana? Seperti itu. Ya, pikiran bawah sadar itu yang ketiga. Habis itu bedah energi tulang sulbi. Jadi gini, pikiran bawah sadar itu untuk rekaman-rekaman yang terjadi di kehidupan sekarang. Kalau tulang sulbi, rekaman-rekaman yang terjadi dari evolusi kehidupan dia, manusia itu ya. Nah itu kan gini, ada sifat negatif, ada watak negatif. Dalam ilmu psikologi watak negatif gak bisa dirubah, tapi padahal bisa. Saya katakan bisa ya. Watak negatif terbentuk dari sifat negatif yang belum bersih, terbawa ketika manusia itu meninggal, menjadilah watak. Nah watak ini ditambah lagi sifat negatif yang sekarang, udah jadilah. Nah tulang sulbi itu rekaman-rekaman itu, pola-pola segala macam. Makanya banyak orang sulit sekali berubah, karena memang terekam itu, dia digerakkan sama yang kebiasaan itu. Gitu loh. Lah energi ini sekarang nggak cukup kuat untuk itu. Satu-satunya harus dibedah, dibongkar. Ya. Oke. Dibongkar itu maksudnya dibersihkan. Jadi bukan rekamannya yang terjadi, tapi sesuatu yang pola-pola negatif itu yang dibersihkan tuh. Watak negatif dan segala macam yang dibersihkan. Terus bedah energi kromosom, bedah energi gen, terus DNA ya. Jadi semuanya ini ada muatan-muatan negatif di dalam diri itu. Semuanya harus dibedah, dibersihkan. Ini yang biang keroknya, makanya banyak manusia susah sekali berubah ya. Kemudian bedah sel-sel darah dan inti sel. Jadi semuanya di aliran darah itu diganti semua,
gitu. Kemudian sama yang positif, keilahian. Kemudian bedah air dan cairan tubuh. Jadi manusia itu 70% itu air dan cairan tubuh yang mempengaruhi dirinya. Semuanya dibedah semua. Ya sahabat, lah diharapkan dengan begini maka perubahan besar itu tercapai. Tujuannya kan nanti ada tahapan berikutnya, tapi nantilah, itu bukan sekarang. Nah setelah itu, bukan sekarang maksud saya, bukan di tahap Ramadan ini. Ramadan ini pembedahan semuanya. Jadi kalau di Spiritual Awakening kan ada program riset ya, human factory reset, seperti handphone itu kan di reset ya. Cuman kan kalau handphone di reset itu ada engine-nya yang nggak ke reset untuk menggerakkan itu. Lah itu sama. Kalau di factory reset sama aja. Dia itu cuman di reset doang. Namun engine-nya masih ada. Lah engine yang di manusia udah ada kotoran-kotoran. Nah bedah jiwa ini bukan factory reset, tapi wipe out, dibersihkan semua. Setelah dibedah itu dimasukkan nur ilahi, jebret, masukkan. Nah nur ilahinya tergantung tingkatan mana yang dipilih di programnya, gitu loh ya, sesuai dengan perjuangan masing-masing. Kenapa begitu Pak? Ya kita harus adil dong. Seseorang yang punya daya juang sampai segitu ya silakan dikasih. Kita prinsipnya Rovi Veritas Justitia dan Sapientia. Jadi kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan, sama terakhir sebetulnya ada itu keperkasaan ya, keperkasaan. Nah di keadilan ini manusia harus berjuang sesuai dengan kekuatannya, itulah yang diberi. Jadi kalau ambil mandiri jihad ya diberi, dibedah, dapat, tapi nurnya dalam konteks kekuatan al-haq. Karena di Ramadan ini minimal di al-haq itu sudah dapat kemudahan-kemudahan langsung di tingkat 3 al-haq gitu ya. Itu perbedaannya sahabat. Di bahan baku nurnya itu, nur ilahinya itu di tingkat mana. Nah setelah dibedah 9 komponen tadi, terus bagaimana Pak? Di-maintain, pemeliharaan supaya gak kotor lagi. Apa itu maintainnya? Pertama, dibuka channeling energi jati diri supreme kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supreme itu yang sesuatu yang kuat ya, untuk selalu mensuplai energi keahlian murni tanpa batas. Channeling, dibuka channelingnya. Itu sama juga kita melakukan penyatuan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, blocking faktor terhadap kan manusia itu punya kehendak bebas ya. Gini, manusia itu kelebihan dari makhluk yang lain, mempunyai kehendak bebas. Dia bisa melakukan apapun. Bisa yang paling baik, bisa paling buruk. Ini yang menjebak, ini yang menjatuhkan. Banyak juga blocking faktor negatifnya astagfirullah. Kehendak bebas manusia itu dimanipulasi sama negatif. Karena negatif tahu keinginan dunia kita, nafsu dunia kita, hawa nafsu dunia kita. Mereka tahu, dimanipulasilah itu gitu. Nah ini yang banyak terjebak manusia ya sahabat ya. Nah mulai sekarang setelah bedah jiwa itu, negatif free will ya, kehendak bebas negatif diblok, dibatasi. Nah yang boleh hanya positive free will gitu ya sahabat. Itu tahap kedua. Jadi channeling untuk maintain ya, untuk pemeliharaan, channeling, terus blocking faktor. Yang ketiga, memperkuat koneksitas energi asli DNA, kromosom dan gen serta saripati darah ketika pertama kali diciptakan yang ada di dalam diri dengan energi asli Abu Al-Nas, bapak semua manusia ya. Abu Al-Nas itu bapak semuanya ya, Adam itu
Nabi Adam gitu, dan zat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibuka koneksitas energinya itu di DNA kolom yang tadi dibedah, dimasukkan itu, selain nur juga dimasukkan itu. Karena pada dasarnya kita semua kan ada ruang, ada hubungan darah dengan Nabi Adam, dan ada hubungan kodrati dengan Nabi Adam gitu. Selama dirinya masih mau memperbaiki diri, masih terkait. Tapi kalau sudah tidak mau, ya banyak orang-orang yang itu bandel dan tidak mau, ya sudah, berarti hubungan darahnya sama kodratinya itu diputus dari Nabi Adam. Itu secara informasi, secara spiritual ya. Itu otomatis karena dirinya sendiri memilih seperti itu. Ya, sahabat. Jadi itu untuk cara-cara setelah dibersihkan, habis itu maintainnya itu pakai itu. Nah, terakhir ada namanya ini baru ya. Chip Divine Sun. Jadi matahari keilahian. Dihadirkan di semua gerbang diri. Di mulut, kerongkongan dan lambung, dan sukma jasad, sebagai kekuatan penyaring, penetral, dan peniada segala keburukan yang masuk ke dalam diri. Jadi keburukan dan kesesatan yang masuk dalam itu dibakar dulu. Kan matahari, tahu nggak fungsi matahari? Matahari kan bisa untuk kehidupan, tapi juga untuk bisa membakar. Dia menerangi semua. Di jiwa juga ada divine sun-nya supaya terang itu. Dan maunya ada yang masuk, dibakar langsung. Terus juga masuk dari makanan, dibakar langsung. Itu tadi makanya ada di mulut, kerongkongan, dan lambung. Jadi seperti kita dalam ngambil keputusan-keputusan, ya, pikiran kita udah diblocking. Makanya kan kalau kita makan dari sesuatu yang haram, jadi kita jadikan uang ya, itu yang sesuatu itu uang atau harta, terus kita belikan makanan, kita belikan untuk anak istri kita, gimana? Masuk ke dalam. Itu sari patah makanan kan jadi darah. Nah, itu diblok, yang itu kotoran-kotoran jadi dari semua pintu semua. Pikiran kita, pikiran bahasa dan semuanya. Itu sahabat. Jadi itu usaha-usaha kan saya gimana ya sahabat ya? Saya selalu meneliti bagaimana ya supaya ngajak kita ini kembali ke kondisi. Manusia itu punya pembenaran sendiri loh. Dan itu berlapis-lapis itu. Karena usianya udah lama sekali ya. Terutama dikendalikan sama di tulang sulbi. Apalagi yang terkait dengan yang terbawa sejak lahir itu, Masya Allah. Nah, ini akan dilakukan seperti itu sahabat di bulan ini, di tahun ini, mulai tahun ini. Gitu. Ya. Jadi itu sahabat, mari kita berjuang bersama, kita berjihad bersama ya. Cobalah kita jujur sama diri sendiri. Ya, jujur sama diri sendiri, apakah kita ini gimana? Secara tidak langsung kita itu mempunyai ego-ego yang kuat sekali loh. Hawa nafsu yang kuat sekali yang justru menjebak kita. Bagaimana? Ya, itu harus dibereskan, harus dituntaskan, harus merdeka kita dari itu. Inilah pentingnya tahun ini adanya bedah jiwa. Mungkin itu sahabat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita mengucap salam pada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ucapkan selamat berjumpa. Mudah-mudahan kita berjumpa di Ramadan ini dan ikut program, dan programnya sangat terjangkau sekali. Yang mandiri jihad itu hanya 300.000, kalau ikut bedah jiwa ditambah 500.000, jadi 800.000. Hanya itu yang tingkat paling bawah. Ya, dan itu udah tingkat 3 Al-Haq. Ya. Karena kalau tingkat positif nanti kasihan. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sahabat. Kita harus bertanggung jawab sama diri sendiri.
bertanggung jawab sama jiwa kita, bertanggung jawab sama kehidupan. Kalau ketika kita kembali betul-betul bersih di standar alam keilahian, bukan standar kita. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Allah.